apa nanti yang bisa diperkuat nanti dengan bahkan pemerintah pusat ya, dengan kementerian terkait. Kemarin saya juga diundang dari kampus milik Komdiji ya, dari Komdiji dari kementerian, kalau dulu itu Kominfo ya, Kominfo Digi sekarang itu bikin kampus yang ternyata infrastruktur dan sumber dayanya juga nyambung sama kementerian, dan hampir semua kementerian ada. Kita yang dari perguruan tinggi swasta saya kira bisa juga nanti ATM, amati tiru modifikasi, dan kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah maupun pihak-pihak lain dari teman-teman pebisnis ya, pengusaha ataupun komunitas-komunitasnya. Hari ini seperti sudah hadir dari CCI. Inilah yang menjadikan kita kuat bersama. Kemudian adanya keterbatasan tersedianya wadah lingkungan yang suportif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan idenya. Ini kalau di kampus memang saya kira sudah banyak sekali wadah-wadah yang digunakan. Seperti hari ini ada kegiatan expo, kemudian ada mungkin kompetisi yang bisa diadakan, mungkin juga diadakan kegiatan seperti joint research ya, yang kita bisa kuatkan dari sisi ilmiahnya atau tulisan-tulisan risetnya dan lain sebagainya. Di pemerintah Kota Surakarta kami juga ada Badan Riset Inovasi Daerah. Monggo nanti dari kampus Sugeng Hartono juga bisa berkolaborasi dengan Brida. Ya, ini tentunya bisa juga dengan kegiatan event-event yang menarik untuk anak muda, yang mana nanti adik-adik mahasiswa juga bisa berpartisipasi. Ada Krenova, ada kegiatan-kegiatan lain yang tentunya harus selalu diupdate apa yang diselenggarakan. Kelebihannya Sugeng Hartono itu sama seperti UNSA dulu loh. Apa coba? Kita ada di antara dua wilayah. Ya, jadi dekat dengan pemerintah Kota Surakarta dan dekat dengan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Monggo nanti bisa dikolaborasikan, karena dulu ketika saya jadi rektor, dua-duanya saya gandeng, Pemkab Karanganyar dan juga Pemkot Solo. Ternyata yang posesif Solo, nggak ke Solo saja. Siap, akhirnya jadilah saya wakil wali kota Surakarta. Ya. Oke. Yang terakhir tentunya pengetahuan kita tentang cyber security ya. Ini juga tidak kalah penting karena ancaman keamanan cyber ini sangat tinggi, khususnya di era saat ini. Itu hacker-hacker itu iseng, pekerjaannya ngetes seberapa kuat kemampuan saya untuk bisa ngehack satu sistem ya. Tapi ya itulah, kita sudah di era globalisasi, tidak hanya mungkin dari Solo, Sukoharjo, mungkin dari sisi belahan dunia manapun bisa masuk akses data-data kita. Next. Mengapa inovasi itu penting ya? Tentunya banyak ya yang bisa kita tingkatkan ya, termasuk produktivitas, efisiensi, komunikasi dan kolaborasi, daya saing ya, bagaimana inovasi itu juga membuka kesempatan dan lapangan kerja baru, dan tentunya yang tidak kalah penting secara domino effect ya, kita bisa satu ciptakan produk, kita kenalkan satu karya yang nantinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya tadi seperti contohnya saya sebutkan ya, ada Gojek, ada Grab yang dulunya itu cuma ya ada tukang ojek gitu ya, tapi kita online kan, ternyata tidak hanya mengantarkan secara driver dan juga penumpang, tetapi juga untuk kebutuhan delivery dan lain sebagainya. Inilah pentingnya inovasi secara teknologi. Selanjutnya, nah ini peran adik-adik mahasiswa ya, dari kawan-kawan semuanya. Tentunya bagaimana mendorong inovasi teknologi ini harus dimulai. Yang pertama adalah meningkatkan literasi digital. Saya mau tanya ini, pernah pakai Excel? Pernah, itu pasti itu 100% kalau disurvei. Pernah pakai rumus Excel? Pernah. Oh, Sugeng Hartono udah 100%, oh, keren. Pernah menggunakan Excel dengan lintas software yang lain? Nyambung gitu. Ya, ini sudah kayaknya 30% ya. Pernah menggunakan Excel dengan vendor yang lain selain Microsoft? Tabulasinya, pendataannya angka? Belum ya, baru satu ya. Padahal yang membuat inovasi banyak sekali ya. Kayak misalnya Google juga bikin ya. Google, ada yang udah pakai Google? Nggak cuma Microsoft ya,
apalagi selain Google sama Microsoft? Coba saya tes. WBS, apalagi? Ya, spreadsheet Google ya kayaknya ya. Nah, coba dicari. Jadi sama seperti prinsip ketika kita mau download aplikasi, teman-teman, kita juga harus cek juga untuk kategorinya, untuk productivity, untuk tabulasi dan apa semuanya, itu semua ada aplikasi yang lain. Bahkan untuk gaya hidup, ya gaya hidup, untuk bikin schedule, untuk kita menjaga kesehatan mental, semua sudah ada aplikasi. Dan teman-teman, anak-anak muda ini harus membandingkan, jangan asal download yang baru populer, karena kita belajar saat ini. Oh, ini ada pencipta aplikasi baru. Oh, bedanya apa fiturnya yang satu dengan yang lain. Itu juga termasuk ketika membeli gadget, ketika membeli bukan software, hardware ya, laptop, tablet, ya, handphone, itu harus teman-teman pelajari juga spesifikasinya supaya literasi digitalnya meningkat. Dulu ketika saya awal-awal punya anak kecil itu kan banyak pro kontra. Anak kecil generasi alpha tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang gadget. Terus lalu saya pelajari, ini ada fitur enggak ya keamanan untuk anak-anak sebagai orang tua? Ternyata banyak sekali. Saya tanya teman-teman saya, anaknya main game enggak? Main gitu. Download gamenya dipantau enggak? Nah, caranya gimana? Nah, banyak yang enggak tahu. Ternyata ada ya. Jadi anak saya itu pakai akun-akun di bawah saya. Jadi ketika mereka download, langsung saya tegur, halo kakak download game baru ya? Iya, mak kok nggak izin? Nah sekarang harus mereka langsung laporan, mah aku mau izin download game baru, usianya untuk usiaku mulai dari 7 tahun, nama gamenya ini, boleh nggak? Ya, memorinya cukup nggak kalau kamu download game baru? Oh ya udah mas, saya delete game yang lama yang sudah jarang dimainkan. Itu literasi digital, dan itu yang lain masih banyak ya. Tolong nanti kita lebih kuatkan lagi literasi digital, tidak hanya di kelas tapi di lingkungan kita. Bagaimana kita juga bisa terlibat aktif dalam penelitian dan pengembangan teknologi, dan juga menjadi agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat tentang literasi digital. Selanjutnya, peran universitas. Nah, kalau tadi kawan-kawan mahasiswa, saya kira ini harapan kami kepada perguruan tinggi. Kami berharap adanya integrasi teknologi dalam kurikulum ini juga bisa terlaksana dengan baik. Kalau saya yakin dengan adanya jurusan yang lebih spesifik ya, seperti bisnis digital dan lain sebagainya, saya kira sudah ada integrasi kurikulum yang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, bagaimana infrastruktur dan wadah bagi mahasiswa bisa tersedia dengan baik. Ya, ini sudah nanti akan kita saksikan seperti apa hasil-hasil karya mahasiswa. Dan jangan hanya berpuas diri di lingkungan kampus kita atau di lingkungan kita saja. Dulu Pak Rektor izin, ketika saya menjadi rektor itu saya selalu mengajak teman-teman rektor di Solo Raya, ya ketemu Bu ini ya, Bu G. Jadi dulu itu ketemunya di Asosiasi Perguruan Tinggi, pernah piknik sama saya, tapi pikniknya bukan piknik biasa. Kita para rektor saya ajak untuk studi banding, benchmarking ke universitas lain di luar Indonesia. Supaya apa? Supaya kita bisa ada gambaran, ya, kita bisa refresh apa yang sedang terjadi di luar sana, sudah sejauh mana pendidikan di Indonesia, bagaimana akselerasi kurikulum kita, dan juga bagaimana penyaluran ini tadi ya, ruang-ruang bagi mahasiswa untuk bisa berkreasi. Ternyata sudah sampai mana-mana ya dulu ya. Kita juga akhirnya menjadikan kampus di Solo Raya ini tidak bersaing, tapi bersaling, saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lain. Oke, jadi yang menjadi harapan kami dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, kita terus menjaga kualitas ya tentunya, karena sudah ada standar akreditasi dan lain sebagainya, dengan aktif melakukan riset dan kerjasama antar stakeholder termasuk dengan kami pemerintah. Selanjutnya, nah ini gambaran ya untuk di Pemkot Solo sendiri. Saya antara bangga sama PR ini sebenarnya. Bangga iya, tapi PR juga iya.
Jadi sewaktu saya hampir dilantik jadi waktu itu terpilih ya sebagai wakil wali kota pertama kali, sudah langsung diundang dari BRIN, Badan Riset Inovasi Negara, dari di atasnya Brida. Waktu itu saya diundang ya mungkin karena kenalan saya mantan rektor, waktu itu masih rektor ya. Kemudian kenal dengan BRIN, tapi BRIN ini pengen tahu inovasi yang dilakukan dari sisi pemerintah atau e-government itu seperti apa. Maka saya bilang tadi saya bangga, tapi sekaligus PR karena Solo ini aplikasinya banyak sekali. Tapi saya juga nggak yakin ini teman-teman di sini udah pada download. Ada yang warga Solo ini? Ada yang warga Solo? Iya. Ada yang download aplikasinya Solo nggak ya? Enggak ya? Ya makanya PR ini saya nih. PR aplikasinya banyak loh. Kita punya 500-an aplikasi yang harus kita jadikan satu data nantinya. Ya, karena salah satu program prioritas daerah kami adalah Surakarta Smart City. Kita jadikan dari semua pelayanan publik dan juga pelayanan internal, tata kelola pemerintahan, inovasi birokrasinya semua terdigitalisasi dengan baik melalui Surakarta Smart City. Ya, mudah-mudahan nanti bersama Sugeng Hartono, kampus-kampus lain dan juga mungkin stakeholder lain yang bisa mewujudkan kami punya cita-cita Surakarta Smart City ini bisa terwujud. Ya, ini salah satunya misalnya dari Dinsos. Kita ada sistem informasi kesejahteraan elektronik (ESIK). Ini data untuk penerima bansos. Bagaimana kami menyalurkan bantuan kepada masyarakat, satu data yang per nama per alamat, ya, by name by address, itu sudah ada. Nah ini perlu juga kita nanti juga sesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat baru, karena dulu itu penerima bantuan ya dari Kementerian Sosial, kemudian dari dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat ya, bahkan mungkin data-datanya juga dari BPS. Tadi pagi saya datang. Ini nanti menjadi data pendukung untuk pengambilan keputusan terkait bantuan sosial dan program-program kesejahteraan. Ada namanya ESIK. Terus selanjutnya dari Dishub misalnya kita juga ada teknologi ATCS, Area Traffic Control System, yaitu sistem yang digunakan untuk memantau situasi kondisi lalu lintas di Kota Solo secara remote melalui CCTV, dan ITCS, Intelligent Traffic Control System. Jadi sama prinsipnya yang berkaitan dengan tata kelola transportasi. Ini saya kira di Kabupaten Sukoharjo ini juga berjalan juga, karena saya dulu sempat diundang Pak Rektor, saya sempat diundang dari Polres Sukoharjo juga, ya, sudah nyebrang ke Sukoharjo. Waktu semenjak jadi rektor itu ternyata teman-teman kalau berkendara dalam lintas tuh lihat CCTV ya itu sudah terintegrasi semua. Di Solo juga sudah terintegrasi semua. Nah ini nantinya data-data ya yang dari gambar penangkapan layar tidak hanya fokus di plat nomor saja. Sekarang arahnya sudah ke AI ya, nanti deteksi wajah ya, kemana pulang perginya dan segala macam. Seperti kalau kita punya HP smartphone itu disebut dengan telepon pintar atau HP pintar, itu juga ada fungsinya. Saya baru mau berangkat dengan pola yang sama aja dia udah menyarankan 25 menit lagi sampai di balai kota. Loh, kok tahu saya mau ke balai kota? Gitu. Saya selesai dari balai kota 15 menit lagi akan sampai di rumah. Loh, kok tahu ini saya mau pulang? Nah, sudah ada polanya. Itu sama, nanti kalau terprogram seperti itu, masa depan kalian semua yang pegang, satu memudahkan, tapi yang kedua juga ancaman. Nah ini perlu kita kenali sejak dini. Next. Nah ini tadi saya sampaikan ada program prioritas daerah Aspacita Surakarta ya. Tadi saya sampaikan yang nomor 7 ada Surakarta Smart City. Ini mungkin yang bisa berkaitan dengan kampus Sugeng Hartono ya. Nanti bisa berkolaborasi bagaimana menciptakan integrasi data ya, konsolidasi data atau hal-hal lain, inovasi lain, tapi kami tidak perlu aplikasi baru. Terima kasih. Kami sudah banyak sekali aplikasinya, tidak perlu ditambah lagi. Ya, perlu yang dipahami bersama adalah bagaimana dari sekian banyak aplikasi ini
dari kependudukan, dari pariwisata, dari semua ini bisa diakses dan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Ini yang kita perlukan. Ya, barangkali nanti tiba-tiba ada inventor dari Sugeng Hartono, siapa tahu ya, dari apa yang saya sampaikan hari ini. Ya.